Mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-40 di dalam serial pembahasan Kitab Markus dengan tema Dia telah melakukan semua hal dengan baik. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu, Yesus dan murid-muridnya meninggalkan daerah Tirus. Mereka berjalan melalui kota Sidon dan pergi ke daerah di dekat Danau Galilea yang disebut 10 kota. Di situ ada beberapa orang sedang membawa seseorang kepada Yesus. Orang itu tuli dan sulit berbicara. Mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya ke atas orang itu supaya dia sembuh. Lalu Yesus mengajak orang itu untuk menjauh dari orang banyak, sehingga mereka hanya berdua saja. Pertama-tama Yesus memasukkan salah satu jari kiri dan jari kanannya ke dalam telinga kiri dan telinga kanan orang itu. Dan sesudah itu Yesus meludahi telapak tangannya sendiri, lalu mengoleskan ludahnya itu pada lidah orang yang tuli dan yang sulit berbicara itu. Lalu Yesus melihat ke langit dan dia bernafas panjang, seperti mau mempersiapkan diri untuk mengerjakan sesuatu yang berat. Lalu dia berkata ke telinga orang itu, "Ephata," dalam bahasa Ibrani artinya terbukalah. Saat itu juga telinga orang itu bisa mendengar, dan lidahnya langsung menjadi baik dan dia bisa berbicara dengan jelas. Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kesembuhan itu kepada siapapun, tetapi semakin dilarangnya, semakin bertambah semangat mereka memberitakan hal-hal yang Yesus lakukan itu. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat heran dan berkata, segala sesuatu yang Yesus lakukan hebat sekali, sampai dia juga bisa menyembuhkan orang tuli dan bisu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa Yesus melakukan apapun dan melakukan sesuatu bagi kita? Jika Yesus telah melakukan sesuatu untuk kita, bagaimana kita menggambarkannya? Lebih dari yang kita harapkan? Kurang dari yang kita harapkan? Jika kurang dari yang diharapkan, ingatlah saat kita mulai membaca dalam Markus 7 ayat 31 tentang Yesus menyembuhkan seorang yang bisu tuli. Yang pertama kita perhatikan narasinya. Di dalam perjalanan ke Laut Galilea, Yesus meninggalkan wilayah Tirus dan Sidon, tempat dia menyembuhkan putri dari seorang perempuan Siro-Fenisia, seorang perempuan yang diberkati karena imannya. Dia melakukan perjalanan melalui wilayah Dekapolis. Disebut Dekapolis karena ada 10 kota di daerah itu, sebagian besar di sebelah tenggara laut dari Galilea. 10 kota itu adalah Damaskus, Rafanah, Hippos, Abila atau Ganata, Gadara, Sitopolis, Pela, Dion, Gerasa, dan Philadelphia atau Aman. Penduduk setempat didominasi oleh orang non-Yahudi dan dalam budaya mereka Helenis.
Di daerah orang yang disembuhkan dari setan sebatalion yang memberitakan tentang Kristus. Injil Matius menambahkan beberapa detail, yakni Yesus pergi ke bukit dan duduk di sana untuk berdoa. Kemudian ada banyak orang lumpuh, buta, bisu, dan cacat dibawa kepada Yesus dan Yesus sembuhkan. Orang banyak itu mengagumi dan memuliakan Allah Israel. Orang banyak kemungkinan besar bukan orang Yahudi. Yesus menyembuhkan seorang bisu tuli. Orang-orang membawa seorang yang bisu tuli kepada Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan dia. Selain orang banyak, Yesus memulai kesembuhan dengan menempatkan jari-jarinya di telinga orang bisu tuli, meludah dan menyentuh lidahnya. Lalu Yesus melihat ke surga, mendesah dan berkata, "Ephata," di dalam bahasa Aram yang berarti terbukalah. Penyembuhan terjadi seketika. Telinganya terbuka. Dia mulai berbicara dengan jelas. Permintaan Yesus dan respon orang yang berkerumun. Dia memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun, tetapi mereka mengumpulkannya dan mengumumkannya secara luas kepada orang banyak. Mereka heran, mengatakan, "Dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik." Ini adalah penjelasan rinci dan agak tidak biasa dari salah satu mukjizat penyembuhan dari Yesus. Tanggapan orang banyak juga patut diperhatikan. Hal yang kedua, kita perhatikan beberapa observasi tentang penyembuhan. Yesus mungkin menggunakan bahasa isyarat untuk menjelaskan perbuatannya. Jari-jari di telinga, "Saya akan melakukan sesuatu untuk telingamu." Kemudian sentuhan di lidah, "Saya akan melakukan sesuatu untuk lidahmu." Kemudian ada ludah, niatnya adalah untuk menyembuhkan, seperti yang dipikirkan oleh orang banyak bahwa air liur memiliki khasiat pengobatan. Lalu pandangan Yesus ke surga menunjukkan bantuannya ataupun pertolongannya datang dari atas. Kemudian desahan Yesus menggambarkan Yesus yang bersimpati, mengamati kondisi hati orang itu. Ini semuanya adalah keterangan dari William Hendrickson dari Tafsiran Perjanjian Baru. Tentang deklarasi, dia telah melakukan semua hal dengan baik. Dia mengejutkan orang-orang yang telah melihat mukjizatnya. Yesus mengejutkan mereka yang mendengar ajarannya. Ini terjadi sebelum kematian, kebangkitan, dan kebangkitannya yang menakjubkan, serta kenaikannya ke surga. Apakah Yesus telah melakukan segala sesuatu dengan baik untuk kita? Memberi kita istirahat untuk jiwa kita? Menyelamatkan kita dari dosa kita? Memberi kita kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia? Jika tidak, mengapa tidak? Mungkinkah karena kurangnya iman? Mungkinkah hatimu dibatasi? Jemaat Korintus membatasi diri untuk tidak menerima kasih Paulus. Mungkinkah kita bersalah karena melakukan hal yang sama dalam menerima kasih dan kekuasaan dari Tuhan Yesus? Seperti yang sering ditanyakan Tuhan kepada umatnya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian 18 ayat 14. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi padamu atau tidak." Bilangan 11 ayat 23. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Yesaya 52 ayat 2. Bolehkah hal itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Mikha 2 ayat 7. Pikirkanlah tentang hal-hal ini jika kehidupan rohani kita sudah menjadi hambar. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan,
Yesus pasti telah melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia mengubah matahari terbenam menjadi matahari terbit, menurut Clement dari Alexandria. Karena itu, siapapun yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Tetapi apakah dia telah melakukan segala sesuatu dengan baik untuk kita? Jika kehidupan kerohanian kita hambar, ingatlah kata-katanya kepada jemaat di Laodikia yang bisa kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 14-22. Kemungkinan besar kita belum mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh seperti yang seharusnya. Apa gunanya seseorang bisa berjalan di atas air jika tidak bisa mengikuti jejaknya? Ini adalah statement ataupun pernyataan dari penulis yang tidak dikenal. Yesus telah melakukan segala sesuatu dengan baik, siap untuk membuka mata kita untuk melihat keindahan keselamatannya, untuk membuka mulut kita agar mewartakan kemuliaan penebusannya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya telinga rohani dan mulut rohani kita terbuka untuk kabar keselamatan dan memberitakan kabar baik itu kepada semua orang, sehingga kita semuanya hidup memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk berjalan menurut firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.